Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fika, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Dan saya ingin menjelaskan secara singkat dari tugas yang saya pilih, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia dari masa ke masa. Langsung saja, di awal kemerdekaan, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan diresmikan oleh pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi simbol perjuangan dan harapan bangsa untuk mencapai kemerdekaan serta membangun negara yang adil dan makmur. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis dalam membentuk kebijakan negara. Dan yang kedua, ada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa RIS, Pancasila sempat mengalami tantangan dalam penerapannya karena adanya sistem federalisme yang mengurangi kesatuan dan persatuan bangsa. Meski begitu, Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang ideal untuk menyatukan berbagai kepentingan di negara yang baru merdeka. Yang ketiga, ada demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin di bawah Soekarno, Pancasila diinterpretasikan secara fleksibel dan digunakan untuk menyatukan berbagai kekuatan politik. Namun, interpretasi ini juga kerap dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah dan membatasi kebebasan politik sesuai kepentingan rezim. Dan yang keempat, ada Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pancasila menjadi alat legitimasi politik yang digunakan oleh rezim Soeharto untuk memperkokoh kekuasaan. Pancasila dipakai sebagai dasar pengamanan nilai politik dengan pembatasan terhadap kebebasan politik dan pluralisme demi stabilitas pemerintahan. Namun, Pancasila tetap menjadi ideologi negara resmi. Yang terakhir, ada reformasi. Di era reformasi dimulai pada tahun 1998 dengan berakhirnya Orde Baru. Pancasila ditegaskan sebagai dasar dalam membangun demokrasi dan masyarakat yang lebih terbuka. Namun, berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong keadilan sosial sesuai dengan nilai Pancasila. Namun, tantangan muncul berupa penurunan rasa persatuan, pemahaman yang kurang mendalam tentang Pancasila, serta pengaruh ideologi baru seperti liberalisme dan kapitalisme. Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila mengalami dinamika interpretasi dan penerapan sesuai konteks sosial politik setiap masa, tetapi tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga persatuan, keadilan, dan identitas bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan pada tugas 1 dari Pancasila ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.